Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Hobi Fisika. Pada edisi kali ini kita akan membahas materi arus bolak-balik. Materi ini adanya di kelas 12. Mari kita lihat ke whiteboard untuk membahas soal-soal yang tingkatannya untuk SNPTN atau masuk perguruan tinggi. Ya, mari perhatikan ke whiteboard. Ini ada soal ya. Ini ada kapasitor. Kapasitor ini dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik, di mana tegangannya 250 volt. Ya. Jadi kapasitor ini memiliki reaktansi atau hambatan dalam kapasitor ya. Reaktansi itu adalah hambatan dalam kapasitor 5000 per pi ohm. Ya, dan frekuensinya itu 50 Hz. Yang ingin ditanya adalah berapa besar kapasitas kapasitornya. Ya, ini berapa sih besar kapasitas kapasitornya? Ya, dengan reaktansi kapasitifnya atau hambatan di dalam kapasitornya sebesar 5000 per pi ohm. Mari perhatikan ke sini. Ya, ini datanya sebenarnya sudah ada semuanya. Gampang ya. Ini tinggal apa? XC reaktansi ya kapasitor sama dengan 1 per omega C. Nah, ini persamaannya. Ya, di mana omega sendiri itu sama dengan 2 pi kali F. Ya, 2 kali pi kali frekuensinya. Ya, kalau udah ketemu ini ada data-datanya tinggal kita masukkan saja ya. Kita lihat XC sama dengan 1 per 2 pi F kali C. Oke. XC-nya berapa? XC-nya di sini ada nih. Nah, ya kan? Nah, berapa ini XC-nya? Reaktansi kapasitifnya atau hambatan dalam kapasitornya. Ya, 5000 per pi. Nah, sama dengan 1 per 2 pi. F-nya berapa? 50. Tuh, ya kan? Kali C. Kan ini tinggal dihapus. Tuh, dihapus ya. Oke, iya. Maka C-nya, ya kan? Berarti ini apa? 5000 per 1 sama dengan 1 per 100 kali C. Ya, maka C sama dengan, ya kan, C-nya beri 1 dibagi 5000 atau 500.000. Nah, ini kali ini kan, ini kalikan. Nah, ya, sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 atau biasa dibilang 2 mikrofarad. Itu jawabannya ya. Gampang. Jadi ini kapasitas kapasitornya. Nah, diketahui hambatan dalam kapasitor udah diketahui ya. Mudah-mudahan ya paham ya. Ya, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, pada pembahasan arus bolak-balik. Kalau tadi sudah kapasitor, sekarang kita mencoba yang induktor. Nah, ini ada induktor L dihubungkan dengan tegangan bolak-balik ya, yang memiliki tegangan 110 volt. Induktor ini ya nilainya 500 mili Henry atau 0,5 Henry. Tegangan bolak-baliknya memiliki kecepatan angular 440 rad per sekon. Yang ditanya berapa besar arus yang mengalir ke dalam rangkaian ini. Ya. Pada dasarnya kalau kita belajar listrik, masalah arus, tegangan itu pasti
intinya adalah hukum Ohm. Ya kan? Kalau ditanya arus itu pasti tegangan dibagi hambatan. Ya. Itu persamaannya. Berarti ini tegangannya mana? Udah ada nih 110 ohm. Ya kan? Cuman masalahnya yang jadi hambatannya di sini ini bukan hambatan murni. Apa? Ini adalah induktor. Ya kan? Dengan induktansi sebesar 0,5 Henry. Maka induktor ini harus kita cari dulu hambatannya. Ya kan? Harus dicari berapa sih hambatan di dalam induktor ini. Kita tahu rumusnya apa? XL sama dengan omega dikali L. Tuh. Mana omeganya? Tuh 440 ada. Nah, L-nya berapa? 0,5 ya kan? 0,5. Berarti nilainya berapa? 220 ohm. Inilah namanya hambatan di dalam induktor. Ya kan? Reaktansi induktor. Nah, ini 220. Ini udah jadi hambatan nih. Berarti kalau ini udah ketemu, baru kita masukkan ke hukum Ohm. Gitu, gampang kan? Jadi I sama dengan P per XL. Atau berapa? P-nya 110 per 220. Jadi berapa nih? Setengah ampere. Nah, itu gampang kan? Itu jawabannya ya. Ya, mari kita lanjutkan. Kita membahas soal arus bolak-balik. Ya, mau perhatikan ke whiteboardnya. Ya, ini ada resistor dan kapasitor digabung di seri ya. Ya kan, rangkaian ini dihubungkan dengan arus bolak-balik yang memiliki tegangan efektif 220 volt. Oke, tegangan efektif 220 volt. Ya. Di mana hambatan resistor murni ini adalah 40 ohm. Dan hambatan kapasitornya XC-nya adalah 30 ohm. Yang ditanya, berapa sih besar tegangan yang ada di R, berapa besar tegangan yang ada di C. Oke. Ingat kita bahwa menurut hukum Ohm, ya kan? Ohm dipakai hukum Ohm aja. P sama dengan I kali hambatan, ya. Ini hukumnya. Oke. Berarti ini I-nya mana? I yang ngalir ke sini. Karena ini seri, berarti I-nya adalah sama nih, sama dengan I total. R-nya ya ini, R ini atau R yang C, ya. Maka kita harus mencari I dulu. Nah, sebelum kita mencari I, kita berarti harus mencari hambatan gabungan ini, rangkaian. Namanya impedansi. Ya kan? Cari dulu hambatan gabungannya berapa. Maka Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Hati-hati, ini kan vektor ya. Nah, ini kan vektor, maka kita pakai vektor juga nama. Z sama dengan akar 40 kuadrat tambah 30 kuadrat. Maka impedansinya, hambatan gabungannya adalah 50 ohm. Oh, udah ketemu. Kalau udah ketemu hambatan gabungannya, maka kita cari arus yang ngalir di dalam rangkaian ini. Ya kan? Berapa arusnya? Hati-hati, berarti kalau ini arus di sistem sama dengan arus di sini sama dengan arus di sini. Kenapa? Karena dia seri. Ya kan? Berarti apa ini? I sama dengan P per Z atau P per R. Man R-nya adalah hambatan gabungan. Itu berapa ini? 220 dibagi 50 dicoret-coret sama dengan 4,4 ampere I-nya. Kalau udah ketemu I-nya yang ngalir di sini, maka di sini sama I-nya 4,4, ini 4,4. Tinggal kita masukkan ke tegangan hukum Ohm tadi. Maka PR sama dengan I kali R. I-nya 4,4 dikali 40. Maka sama dengan 176 volt. Oh. Yang kedua PC. Berarti ini I kali X C. Hambatan dalam kapasitor. Kalau ini hambatan murni. Maka ini 4,4 kali 30. Berarti
32 volt. Tuh, gampang kan seperti itu. Oke. Kita lanjutkan untuk membahas soal berikutnya. Ya, oke, mari perhatikan ke dalam whiteboard ini. Oke, ini lihat nih. Ini ada dua, ya, ada hambatan murni R dihubungkan dengan induktor L secara seri, ya. Terus ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, ya kan? Jika ini diukur dengan tegangan dengan voltmeter, maka didapat tegangannya 200 volt. Ini, ya, berarti sumbernya 200 volt. Ya, nilai efektifnya tegangannya. Nih W1-nya 200. Terus di R diukur lagi dengan voltmeter. Nih yang hambatan di R diukur. Ternyata ini adalah tegangannya 160. Ya, 160 volt yang ini. Jadi sumbernya 200, ini 160. Oke. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah reaktansi induktif ininya, hambatan di dalam induktornya. Ya, XL-nya. Hambatan dalam induktornya berapa sih nilainya? Seperti itu. Ya, oke. Mari kita kerjakan ya. Coba apa yang harus kita cari dulu. Tolong perhatikan. Ini sumber tegangannya 200. Yang ini 160. Berarti kita ini langsung cari, ya. Tidak bisa dikurangi. Ini dikurangi nggak bisa. Kenapa? Karena ini vektor. Ya kan? Ini vektor, ini Pitagoras. Maka ini adalah P1 kuadrat, ya kan? P yang ini sumber sama dengan akar, ya, atau P ini PL kuadrat tambah P ini R ini PL kuadrat. Oke. Ininya berapa? 200. Yang ininya 160 tambah PL kuadrat. Ya. Maka ini 200 kuadrat 160 kuadrat tambah PL kuadrat. Ini kan Pitagoras ini. Bisa ketemu kan langsung. PL sama dengan 120 volt. Kan pasangan-pasangannya aja. Ada ya. Oke. Karena ini, ya kan. Jadi ini adalah tegangan di dalam induktor. Nggak bisa dijumlah. Ini tambah ini, tambah ini. Enggak, jangan. Ya, hati-hati. Ya kan. Karena vektor ini, ya kan, pasornya ada. Jadi harus mengikuti kaidah vektor cara penghitungannya. Nah, kalau udah ketemu tegangan di di induktor, mencari XL kan gampang. Ya kan, tinggal tegangan di L sama dengan I kali XL. Berarti XL sama dengan hukum Ohm, ya, PL per I. Tuh. PL-nya berapa? 120. I-nya, nah, belum ada. Gimana caranya? Berarti cari dulu. Mana nyarinya nih I-nya? Di sini aja dilihat nih. Di R. Ini kan tegangannya 160. Ya kan? Kan bisa dicari I-nya, ya. Tegangannya ada. Oke. Oke, ya. Coba berapa? Ayo. Jadi untuk mencari I-nya berarti R-nya ada nggak tadi, ya? Oke, R-nya berapa? Coba, soalnya lihat dulu. 80 ya. Ini ada 80 ini. Oke, ini 80. Tahu 80. Soalnya 80. Gampang ini. Jadi I sama dengan P per R. P-nya 160. Ininya 80. Jadi 2 ampere. Masukkan ke sini, ya kan? Berarti apa? XL sama dengan, ya kan, PL per I. PL-nya tadi 120. Tuh, dibagi 2, maka 60 ohm jawabannya, ya. Gampang. Oke. Mudah-mudahan, ya, tidak susah, ya. Ya. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal berikutnya, arus bolak-balik.
Silakan perhatikan ke whiteboardnya ya. Ini ada rangkaian RLC namanya ya, digabung seri. Ini hambatan murni, ini induktor, ini kapasitor. Ini hambatannya 2000 ohm. Yang ini induktansinya setengah Henry, yang ini kapasitasnya 0,2 mikrofarad. Ya. Nah, sumber GGL ini bergetar dengan frekuensi angularnya 5000 radian per sekon. Ditanya adalah impedansinya, Z-nya. Hambatan gabungan ini berapa? Hambatan gabungannya berapa? Ya, seperti itu. Oke, balik perhatikan ya, hambatan gabungan. Ingat ini 3 digabung ya. Oke, berarti ini R-nya, lihat. R-nya 2000 ohm. Berarti nggak usah diapa-apain karena dia hambatan murni. Tapi yang L setengah Henry, berarti ini hambatan dalam L-nya XL. Omega kali L. Omeganya berapa? 5000. Tuh. L-nya berapa? Setengah. Berarti ini 2500 ohm. Nah, ketemu XL-nya ya. Oke. Yang ketiga XC. XC hambatan di dalam kapasitor. Berapa persamaan rumusnya? 1 per omega kali C. Nah, 1 per omega kali C. Ya, tinggal kita masukkan aja. 1 dibagi omeganya 5000. Oh. C-nya lihat 0,2 mikrofarad. Berarti 2 kali 10 pangkat min 7. Mikro kan min 6. Berarti 2 kali 10 pangkat min 7. Ya. Maka ini XC ya kan ini berapa ini? Ini 5 kali ini 10 ya. 5 kali 2. Oke ya, ini 2 kali 10 pangkat min 7 mega C. 5000. Oke, berapa ini? Jadi sekitar 1500 ya ini. 1000 ya. 1000. Ini kan ini 1 ini 1 ya, 1 ini 1000 ohm. Kan ini 5 kali 2 1 bagi 1 1 naikin ke atas. Ya kan? Ini 5000, ini coret kan. Oke, ini 10 tambah ini 4, ini min 3 ya. Oke, 1000 ohm. Oke, setelah udah ketemu ini hambatan murninya, hambatan di dalam induktor, hambatan di dalam kapasitor ada. Kalau udah ketemu ini, masukkan ke Z. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat. Hati-hati ini vektor. Ya, kenapa? Karena pasornya kan gini nih, pasornya itu. Ya, pasornya kan gini. Nah, oke. Ini R-nya ke sini. Ya kan? XL-nya ke sana, XC-nya ke sini. Nah, ini XL, ini XC. Jadi resultannya itu adalah ini kuadrat, ya kan, ditambah ini kurang ini kuadrat. Seperti itu. Maka ini rumusnya ya. Tinggal dimasukkan kalau udah begini. Dalam kurung 2000 kuadrat tambah XL-nya itu 2500 min 1000 kuadrat. Nah, gitu. Atau dalam kurung ini 2000 kuadrat tambah 1500 kuadrat. Maka jawabannya 2500 ohm ya. Oke, itulah gampang ya. Oke. Ya, mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Oke, tolong perhatikan ke whiteboard. Masih ini rangkaian RLC ya. Jadi resistor, induktor dan kapasitor kita gabung. Oke, perhatikan sini. Ini ada R murni, ini L, ini C, ya kan? Di seri digabungkan dengan tegangan bolak-balik yang memiliki persamaan tegangan 100 akar 2 sin 100 T.
ya. Nah, di mana ini hambatan murninya 600 ohm, yang ini 2 Henry, yang ini 10 mikrofarad atau 10 pangkat min 5 farad. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapa besar daya pada rangkaian ini. Dayanya atau daya disipasi namanya. Ya, daya disipasi. Maka kita tahu daya disipasi itu kan, daya itu kan kalau di listrik biasa itu I kuadrat kali R atau iri ya. I kuadrat kali R. Hati-hati ya, I kuadrat kali R. Maka berarti kita harus mencari nilai I dulu. Ya kan? Nah, berapa sih arusnya yang mengalir di dalam rangkaian ini? Berarti kita harus mencari impedansinya dulu lagi. Z-nya. Maka sebelum mencari Z kita mencari hambatan masing-masing dulu. R-nya udah oke. R-nya ini ada 600 ohm. Ini hambatan murni, nggak usah dirubah lagi. Yang kedua XL. Itu omega kali L. Omeganya mana? Nah ini omega nih 100. Ya, ini 100 omeganya. Ini kan aslinya kan gini nih. Ini kan aslinya. P sama dengan PM sin omega T. Nah berarti ini omeganya 100. Ini tegangan maksimumnya 100 akar 2 ya. Ini kan gini. Nah gitu sebenarnya ya. Ketemu nih omega nih, langsung aja lihat 100. Berarti ini 100 kali 2 sama dengan 200 ohm. Oke. Yang ketiga XC. XC-nya berapa? 1 omega C. 1 dibagi omeganya berapa? 100. C-nya berapa? 10 pangkat min 5. Tuh, min 5. Baik kan coret 3. Min 3 naik ke atas. Oh jadi 1000 ohm. Oh ketemu. Ah udah ketemu nih semua nah, hambatannya. Di R oke, hambat murni. Di XL-nya ketemu, XC-nya ketemu. Kalau udah ketemu hambatannya, maka kita cari hambatan gabungannya atau impedansinya. Z berarti ya, maka Z sama dengan akar 600 kuadrat tambah 200 min 1000 kuadrat. Maka jawabannya adalah 1000 ohm. Ya kan? Ini kan Pitagorasnya. Sebenarnya kalau mencari impedansi, ya kan? Kalau kita mau gampang, nggak usah capek ngitung-ngitung. Ya kan? Ini aja lihat depannya nih. Ini 600 ya, pasti 1000 Z-nya. Karena pasti ini 800. Kan pasangannya 3, 4, 5, 6, 8, 10. Berarti bisa 60, 80, 100, 600, 800, 1000. Itu ya. Kalau kita sudah paham, karena Pitagoras kan punya pasangan-pasangan. Langsung aja, oh 1000 gitu kan Z-nya. Kalau udah ketemu Z-nya, cari I-nya. Ya, mana I-nya? Oke, I. Oke, efektif. Nah, lihat nih. Kan kita mau cari I efektif, adanya ini tegangan maksimum. Berarti kita cari tegangan efektifnya dulu. P efektif sama dengan P maksimum dibagi akar 2. Maka ini apa? 100 akar 2 dibagi akar 2. Sama dengan 100 volt. Ini namanya tegangan efektif. Karena kita harus mencari arus efektif, maka I efektif sama dengan P efektif ya kan dibagi Z. P efektifnya berapa? Tegangan efektifnya 100. Tuh, Z-nya 1000. Maka I efektif 0,1 ampere. Ya, oke. Mencari apa? Daya disipasi, daya pada rangkaian. Maka daya itu sama dengan I efektif kuadrat dikali R. Hati-hati, karena yang murni aja yang dipakai ya. Oke, berarti ini apa? 0,1 kuadrat kali 600. Berarti 6 watt jawabannya ya. Monggo tuh, sampang ternyata ya. Oke, mudah-mudahan ya paham ya. Nah, ternyata tidak susah soal-soal arus bolak-balik itu kalau kita memahami konsepnya.
Sebenarnya intinya di listrik itu kan sama, hukum Ohm itu PIR. Bolak-balik aja ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Dan yang saya harapkan adalah fisika itu harus banyak berlatih. Ya, insya Allah kalau kita banyak berlatih, fisika itu mudah.